Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita beristirahat malam hari ini, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Kita mempersiapkan diri, marilah kita berdoa. Allah Bapa Tuhan kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memelihara hidup kami dan memberkati kami bekerja sepanjang hari ini. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus yang memampukan kami menghayati firman-Mu dan mempedomaninya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan malam bagi kita sesuai dengan nas bacaan malam dalam Almanak HKBP tertulis dalam surat Efesus pasal yang ke-6. Ayat 14 hingga ayat yang ke-20. Sebagai ayat pembimbing renungan yaitu ayat 17. Beginilah firman Tuhan. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh yaitu firman Allah. Tema renungan kita adalah pergunakan pedang roh, firman Allah. Sahabat renungan malam Salum. Seberat apa gerangan penderitaan dan pencobaan yang dihadapi orang Kristen jemaat perdana di kota Efesus, sehingga Rasul Paulus mengingatkan setiap warga jemaat harus mengenakan atau memakai seluruh perlengkapan senjata rohani. Kehidupan jemaat itu digambarkan seperti prajurit yang berada di medan perang, yang menghadapi musuh-musuhnya, yang setiap saat mengadakan penyerangan. Rasul Paulus sangat memahami pergumulan iman jemaat di kota Efesus, sebab Rasul Paulus pernah mengalaminya saat mengabarkan Injil di Efesus. Rasul Pauluslah sebagai bapa rohani bagi orang Kristen di kota Efesus, sebab Rasul Pauluslah yang mengajari, membimbing mereka untuk mempercayai Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat. Semula mereka ada yang beragama Yahudi, tetapi kebanyakan yang bertobat dari penyembah berhala Dewi Artemis. Mujizat besar dikerjakan oleh Tuhan Yesus melalui pelayanan Rasul Paulus. Orang-orang yang sakit mendapat kesembuhan. Bahkan masyarakat menggunakan sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Rasul Paulus dan meletakkan kain itu pada orang sakit dan juga pada orang yang kerasukan setan. Mereka beroleh kesembuhan. Mujizat besar yang dipakai oleh Tuhan Yesus membimbing para penyembah berhala itu untuk mempercayai Tuhan Yesus. Tetapi iblis tidak tinggal diam. Iblis memakai orang-orang Yahudi yang menolak Injil, menyusahi jemaat dengan sikap kebencian mereka, memusuhi orang Kristen. Terlebih lagi, iblis memakai Demetrius dengan menggerakkan para pengrajin dan pedagang patung-patung berhala Dewi Artemis melakukan penganiayaan kepada orang-orang Kristen. Sebab iblis merasa dikalahkan dengan semakin banyaknya orang dari penyembah berhala, pelaku sihir, pesundal-pesundal yang menerima Injil. Mereka bertobat. Mereka membakar kitab-kitab berhala dan benda-benda yang pernah mereka gunakan dalam penyembahan berhala Dewi Artemis itu. Dan mereka menerima Yesus sebagai juru selamat hidup mereka. Mereka menyerahkan diri mereka untuk dibaptis menjadi warga jemaat Yesus Kristus. Sahabat renungan malam Salum. Dan iblis juga berupaya mengerahkan penggoda-penggoda untuk mencobai warga jemaat, agar warga jemaat Kristen itu kembali ke pola hidup lama, mengikuti ritual penyembahan berhala, praktek sihir, persundalan, dan berbagai perilaku kebejatan lainnya. Pencobaan dan godaan itu mencoba masuk ke tengah-tengah jemaat melalui pengajaran-pengajaran sesat, antara lain dari penganut ajaran Nikolaus.
Dari kitab Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-6, kita tahu bahwa jemaat di kota Efesus diganggu oleh ajaran sesat kelompok Nikolaus. Ajaran kelompok Nikolaus itu berasal dari ajaran Gnostik atau filsafat Yunani yang mengajarkan asalkan hati seseorang mengingat Tuhannya, itu sudah cukup. Ia bisa melakukan perbuatan-perbuatan daging sesukanya dan ia tetap akan beroleh kehidupan yang kekal. Kepada orang Kristen, mereka mengatakan, asalkan seorang Kristen itu mengingat Tuhan Yesus di hati mereka, maka ia boleh mengikuti kebiasaan penyembahan berhala dan persundalan dalam kuil. Itu juga pasti ia beroleh keselamatan. Mengingat banyaknya pencobaan dan godaan dan aniaya dari sekitar mereka, Paulus menasehati jemaat agar jangan pernah mengandalkan diri sendiri dalam menghadapi godaan-godaan itu, dalam menghadapi pencobaan dan penderitaan itu. Tetapi jemaat harus mengenakan perlengkapan, pakaian dan senjata rohani yang diberikan Allah. Dalam nas renungan ini disebutkan ketopong dan pedang. Ketopong adalah bagian kelengkapan pertahanan atau perlindungan diri, yaitu melindungi bagian kepala. Karena senjata selalu diarahkan oleh musuh ke arah kepala. Jika kepala dilindungi dengan ketopong, maka senjata musuh tidak akan mencederai kepala. Tetapi dalam menghadapi musuh, tidak cukup hanya melindungi dan mempertahankan diri. Kekuatan serangan musuh juga harus dikalahkan, harus dipatahkan. Maka perlulah menggunakan senjata untuk penyerangan, yaitu pedang. Tetapi ketopong dan pedang kita adalah ketopong dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Pesan, pengajaran, dan kuasa firman Tuhanlah yang harus memenuhi hati kita dan pikiran kita dan yang menjadi pedoman perilaku hidup kita. Maka kita dapat mengalahkan tipu daya iblis. Misalnya, menghadapi ajaran sesat kelompok Nikolaus yang membolehkan orang Kristen mengikuti kebiasaan agama berhala, asal hatinya mengikut Yesus, harus disikapi dengan pengajaran firman Tuhan yang mengajarkan jemaat harus senantiasa hidup dalam kekudusan, sebab jemaat Yesus itu telah ditebus dari kuasa dosa. Harus hidup berperilaku dalam kekudusan sesuai dengan firman Tuhan, dengan mengenakan seluruh perlengkapan senjata rohani dari Allah. Tentu setiap jemaat dapat mengalahkan tipu daya iblis. Sahabat renungan malam Salom, pengalaman rohani jemaat Efesus merupakan cerminan bagi kita. Masing-masing kita menghadapi godaan dan pencobaan yang berbeda-beda. Iblis juga bermaksud untuk mengalahkan, menyesatkan iman kita. Iblis yang lihai bertipu daya, mencobai kita dalam kesempatan dan dengan cara yang berbeda-beda. Lalu bagaimanakah kita menghadapi tipu daya iblis itu agar kita bisa menang? Jika dengan mengandalkan kemampuan pikiran kita, tentulah kita kalah, terjerumus ke dalam dosa. Senjata yang dapat kita andalkan untuk mengalahkan setiap tipu daya iblis adalah pedang roh yang diberikan Allah bagi kita, yaitu firman Allah. Firman Allah itu hidup dan berkuasa. Oleh sebab itu, haruslah kita tekun mendengar dan menghayati firman Allah. Janganlah firman Allah hanya dalam Alkitab yang tertutup dan tersusun rapi di rak buku atau di atas meja di rumah kita. Tetapi Alkitab secara rutin kita baca dan kita hayati. Firman yang hidup dan berkuasa itu
harus kita pedomani untuk menuntun kita di jalan yang benar. Seperti dikatakan dalam Mazmur pasal 119 ayat yang ke-105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan firman Tuhan harus kita jadikan sebagai senjata rohani kita. Setiap kali iblis mencobai kita dengan tipu dayanya, baiklah kita andalkan firman Allah sebagai pedang roh bagi kita, yang berkuasa mengalahkan tipu daya iblis itu, dan juga yang memberikan kekuatan iman dan meneguhkan pengharapan kita. Demikianlah renungan bagi kita malam hari ini. Marilah kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa, kami telah mendengar firman-Mu. Kami bersyukur sebab Allah Bapa mengasihi kami. Dalam menghadapi tipu daya iblis yang mencobai kami, kami harus menggunakan ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Maka kuasa Roh Kudus bekerja bagi kami, meneguhkan iman dan pengharapan kami, dan kami dapat mengalahkan tipu daya iblis. Ya Allah Bapa, berkatilah jemaat-Mu, mereka yang sakit, yang dirawat di rumah sakit, atau juga yang dirawat di rumah, agar oleh karena pertolongan Tuhan, mereka semakin pulih dan sembuh dari sakit mereka. Berkati dan lindungi semua pelayan kesehatan. Ya Allah Bapa Tuhan kami, berilah penghiburan bagi orang yang berduka. Engkau melepaskan mereka dari kesesakan dan menganugerahkan sukacita bagi mereka. Pelihara hidup kami dalam istirahat malam hari ini, dan Engkau menjauhkan mara bahaya dari kami. Bangunkan kami esok pagi dan berkati kami dalam pekerjaan kami. Berkati anak-anak kami dalam kegiatan belajar, agar mereka berprestasi yang baik. Terpujilah nama-Mu, ya Allah Bapa. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa, dengarkanlah doa kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memelihara hidup kita selama-lamanya. Amin.